Organisasi berkas sekuensial berindeks. Definisi di sini, organisasi berkas ini mirip dengan organisasi berkas sekuensial. Jadi di mana setiap rekaman disusun itu secara beruntun di dalam file. Jadi hanya saja ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman di dalam file. Di sini indeks itu memiliki dua bagian, yang pertama itu kunci, yang kedua alamat. Jadi indeks digunakan untuk melakukan lookup dari kunci yang ada ke alamat penyimpanan rekaman. Kemudian untuk alasan performa, indeks harus selalu terurut berdasarkan kunci. Single level indexing. Di sini ada pengindekan dengan hanya menggunakan sebuah indeks. Jadi di sini ada indeks, di sebelah kanan ada berkas. Misalkan di sini ada ADE, kemudian 102, BCA 105, CNN 101 dan seterusnya. Itu di berkasnya di 101, CNN 102, ADE, kemudian 103 SDN dan seterusnya. Multi level indexing. Jadi pengindeksan dengan menggunakan beberapa indeks yang saling terhubung begitu ya. Kemudian indeks yang berlevel tinggi itu merupakan detail dari indeks yang berlevel lebih rendah. Implementasi indeks itu yang pertama dengan tabel, kemudian yang kedua dengan AVL tree, yang ketiga dengan B-tree. Indexing dengan tabel, indeks dibentuk itu dari sebuah tabel dengan dua kolom. Jadi yaitu kolom kunci dan kolom alamat. Jadi merupakan implementasi indeks yang paling sederhana begitu ya, namun dibutuhkan kerja ekstra untuk pemeliharaannya, yaitu menjaga agar tabel tetap dalam keadaan terurut. Indexing dengan AVL tree. Di sini indeks dibentuk menggunakan struktur binary search tree atau BST. Jadi dengan cara ini maintenance indeks lebih mudah karena AVL tree itu selalu menjaga agar selalu dalam keadaan terurut. Definisi tree. Jadi dalam ilmu komputer itu tree adalah suatu struktur data yang banyak dipakai untuk mengemulasikan suatu struktur pohon yang terdiri dari serangkaian simpul data yang saling terhubung. Kemudian ini tree merupakan bentuk khusus dari graf, di mana dalam tree tidak ada hubungan antar simpul yang tertutup atau sirkular. Terminologi tree. Jadi setiap data itu disimpan di dalam bagian yang dinamakan simpul atau node. Ya, jadi setiap data disimpan di dalam bagian yang dinamakan simpul atau node. Jadi dalam contoh ini ya, contoh gambar ini ya, node adalah setiap lingkaran yang berisi huruf. Jadi node adalah setiap lingkaran yang berisi huruf. Di sini setiap node dihubungkan dengan suatu sisi atau edge atau cabang. Jadi setiap node dihubungkan dengan suatu sisi atau edge atau cabang. Kemudian pada contoh gambar ini, sisi atau cabang itu adalah setiap garis yang menghubungkan setiap lingkaran. Jadi pada contoh gambar ini ya, sisi atau cabang adalah setiap garis yang menghubungkan setiap lingkaran. Kemudian level dari suatu node dalam tree didefinisikan
sebagai jarak suatu note dari note teratas dalam tree tersebut. Jadi level dari suatu note dalam tree itu didefinisikan sebagai jarak suatu note dari note teratas dalam tree tersebut. Dalam contoh ya, note A itu memiliki level 0, sementara pada level 2 terdapat note E, F, dan G. Ya, di contoh pada gambar itu ada note A itu memiliki level 0. Kemudian sementara pada level 2 itu terdapat note E, F, G. Hubungan antar note. Note yang berada di atas note lain dan terhubung oleh sebuah cabang itu dinamakan orang tua atau parent gitu, dari note di bawahnya. Jadi note yang berada di atas note lain dan terhubung oleh sebuah cabang itu dinamakan orang tua atau parent dari note di bawahnya. Jadi dalam contoh yang ada di gambar itu note E dan note F itu memiliki parent note B, sementara note D adalah parent dari note G. Ya, di sini note yang berada di atas note lain dan terhubung oleh sebuah cabang dinamakan parent dari note di bawahnya. Ya, di sini note E ya, contohnya itu note E dan note F itu memiliki parent note B, sementara note D parentnya yaitu note G. Note yang berada di bawah merupakan anak atau child dari note di atasnya yang terhubung cabang. Ya, note yang berada di bawah merupakan anak atau child dari note di atasnya yang terhubung cabang. Di dalam contoh di gambar ini itu note K adalah child dari note G, sementara note C itu memiliki dua buah child yaitu note L dan M. Ya, dalam contoh itu note K adalah child dari note G, sementara note J memiliki dua buah anak yaitu note L dan note M. Ya, di sini dibahas tadi orang tua atau parent dan anak atau child. Di sini membicarakan tentang hubungan antar note. Hubungan antar note selanjutnya itu tentang turunan atau descendant. Kemudian note-note yang memiliki descendant itu note X dinamakan ancestor dari note X. Di sini hubungan antar note, seluruh note yang berada di bawah hierarki suatu note X dinamakan turunan descendant dari note X. Jadi dalam contoh di gambar itu semua note dari B hingga M itu merupakan turunan dari note A, sementara note D memiliki turunan note G dan K, begitu ya, seperti yang ada di gambar. Jadi memiliki turunan di sini contohnya dari semua note dari B hingga M itu merupakan turunan descendant ya, turunan dari note A, sementara note D memiliki turunan note G dan K.
Not yang memiliki descendant atau turunan not X dinamakan ancestor dari not X. Jadi dalam contoh gambar ini not A merupakan ancestor dari semua not lainnya. Sementara not H memiliki ancestor F, B, dan A. Ya, not yang memiliki descendant not X dinamakan ancestor dari not X. Dalam contoh, not A merupakan ancestor dari semua not lainnya, sementara not H memiliki ancestor F, B, dan A. Masih di hubungan antar not, di sini tentang saudara atau siblings. Jadi not yang memiliki parent yang sama dinamakan saudara atau siblings. Dalam contoh di gambar itu ada not L dan M merupakan siblings karena sama-sama memiliki parent yang sama yaitu not J. Ya, saya ulangi lagi. Jadi not yang memiliki parent yang sama itu dinamakan saudara atau siblings. Dalam contoh, not L dan M merupakan siblings karena sama-sama memiliki parent yang sama yaitu not J. Not khusus di sini tentang akar atau root ya, kemudian daun atau leaf. Jadi not yang paling atas dinamakan akar atau root, yaitu satu-satunya node dalam tree yang tidak memiliki parent. Ya, jadi node yang paling atas itu dinamakan akar atau root, yaitu satu-satunya node dalam tree yang tidak memiliki parent. Jadi pada contoh gambar ini itu node A adalah root. Kemudian not yang tidak memiliki anak dinamakan daun atau leaf. Ya, jadi not yang tidak memiliki anak dinamakan daun atau leaf. Pada contoh gambar ini ya, yang ada di gambar itu not yang merupakan daun adalah not C, kemudian not E, kemudian lagi not H, not I, dan not K, serta not L dan not M. Jadi not selain daun itu dinamakan internal nodes. Tinggi suatu tree. Jadi tinggi atau height atau order dari suatu tree adalah jarak dari root ke daun yang paling jauh. Tree yang hanya memiliki satu node saja atau root sekaligus daun itu dikatakan memiliki tinggi 0. Jadi tree pada contoh pada gambar ini ya, itu memiliki tinggi 4, yaitu merupakan jarak atau banyaknya sisi dari root atau node A ke daun terjauh atau node L atau M. Jadi di sini saya ulang lagi untuk tinggi suatu tree. Jadi tinggi atau height atau order dari suatu tree adalah jarak dari root ke daun yang paling jauh. Tree yang hanya memiliki satu node saja, dalam kurung misalkan root sekaligus daun gitu ya, dikatakan memiliki tinggi 0. Jadi tree pada contoh di samping ya, pada contoh di gambar ini itu memiliki tinggi 4 yang merupakan jarak atau banyaknya sisi dari root atau node A ke daun terjauh yaitu node L atau M. Subtree.
Subtree merupakan suatu struktur tree yang berada di dalam struktur tree lainnya. Jadi subtree itu suatu struktur tree yang berada di dalam struktur tree lainnya. Itu subtree dari suatu node adalah subtree yang rootnya adalah anak node tersebut, ya. Subtree dari suatu node adalah subtree yang rootnya adalah anak node tersebut. Pada contoh gambar ini, node A itu memiliki 3 subtree, ya. Node A memiliki 3 subtree, yaitu subtree yang memiliki root node B, subtree yang hanya terdiri dari satu node C, dan subtree yang memiliki root node D. Ya, saya ulang lagi. Jadi pada contoh gambar ini node A itu memiliki 3 subtree, yaitu subtree yang memiliki root node B, subtree yang hanya terdiri dari satu node C, dan subtree yang memiliki root node D. Jadi subtree yang dibentuk dari node-node berwarna abu-abu pada contoh gambar ini itu merupakan subtree dari node F. Daun pasti tidak memiliki subtree. Binary tree. Binary tree atau pohon biner adalah sebuah tree yang setiap node-nya maksimal hanya memiliki 2 anak. Jadi pada contoh gambar di sini node A itu memiliki 2 anak, kemudian node B memiliki 1 anak, node C memiliki 2 anak, node D memiliki 0 anak, node E memiliki 1 anak, node F memiliki 0 anak, node G memiliki 0 anak. Ya, jadi di sini pohon biner, ya, binary tree itu sebuah tree yang setiap node-nya itu maksimal hanya memiliki 2 anak. Saya ulang, di sini ada node A memiliki 2 anak, node B memiliki 1 anak, node C memiliki 2 anak, node D memiliki 0 anak, node E memiliki 1 anak, kemudian node F memiliki 0 anak, node G memiliki 0 anak. Subtree kiri dan subtree kanan. Jadi node A itu memiliki anak kiri node B dan anak kanan node C. Node D merupakan anak kiri dari node B, kemudian node E tidak memiliki anak kiri. Jadi setiap anak pada suatu node di binary tree dinamakan sebagai anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Di sini pada contoh, ya, tadi yang sudah saya bacakan. Jadi node A memiliki anak kiri node B dan anak kanan node C. Itu yang lihat ada di sebelah di layar, ya, kanan bawah. Node D merupakan anak kiri dari node B. Node E tidak memiliki anak kiri. Subtree, jadi di sini subtree yang dibentuk dari anak kiri suatu node dinamakan subtree kiri, dan subtree kanan adalah subtree yang dibentuk dari anak kanan. Jadi dari contoh gambar yang ada di layar, subtree yang dibentuk dari node-node berwarna abu-abu itu merupakan subtree kanan dari node A. Balance factor. Faktor keseimbangan atau balance factor atau BF suatu node pada binary tree adalah tinggi subtree kanan dikurangi tinggi subtree kiri. Jadi biasanya balance factor itu ditulis menggunakan tanda negatif atau positif, kecuali untuk nilai 0. Jadi jika suatu node tidak memiliki subtree, maka suatu sisinya itu maka dianggap tinggi subtree node pada sisi tersebut itu adalah -1. Jadi pada contoh gambar ini, node A itu memiliki balance factor sama dengan +1 yang didapat dari 2 dikurangi 1.
Kemudian note B itu memiliki balance faktor min 1 begitu, yang didapat dari min 1 dikurangi 0. Suatu daun itu pasti memiliki balance faktor sama dengan 0. Pohon penuh dan pohon sempurna. Di sini pohon penuh atau full binary tree adalah sebuah binary tree yang setiap node internalnya pasti memiliki 2 anak. Kemudian pohon sempurna atau perfect binary tree adalah pohon penuh yang semua daunnya berada pada level yang sama sehingga semua node memiliki balance faktor sama dengan 0. Pohon seimbang. Jadi pohon seimbang atau balance tree adalah pohon biner yang semua node-nya hanya memiliki balance faktor antara min 1, 0 atau plus 1 saja. Jadi pada contoh gambar ini itu node A dan B itu memiliki balance faktor sama dengan min 1. Kemudian node C dan D memiliki balance faktor plus 1. Node E, node F dan G itu memiliki balance faktor sama dengan 0. Pohon terurut. Pohon terurut atau ordered tree adalah sebuah pohon biner yang setiap node pada subtree kiri nilainya lebih kecil dari nilai parennya dan setiap node pada subtree kanan memiliki nilai lebih besar dari parennya. Binary search tree atau BST. Binary search tree itu jenis pohon terurut gitu ya, yang digunakan untuk menyimpan data, jadi sehingga memudahkan pencarian kembali data tersebut. Jadi pada gambar yang ada di layar itu ilustrasi penyisipan setiap node pada binary search tree atau BST itu jika data yang masuk berturut-turut adalah 5, 3, 4, 7, 8, 1, dan 9. Jadi pencarian data pada binary search tree atau BST itu dimulai dari root ke bawah. Jadi dengan ketentuan jika nilai yang dicari itu lebih kecil dari nilai pada node. Jadi maka pencarian itu dilanjutkan ke subtree kiri, dan jika nilainya lebih besar dari nilai node maka pencarian berlanjut ke subtree kanan. Keseimbangan binary search tree. Jadi keseimbangan BST ya atau binary search tree itu, BST itu yang umum itu tidak memperhatikan masalah keseimbangan pohon. Jadi contohnya BST yang ada pada gambar ini ya bukanlah pohon seimbang karena ada node dengan nilai 7 yang memiliki BF sama dengan plus 2 balance faktor. Hal ini membuat pencarian suatu nilai pada binary search tree menjadi tidak merata. Supaya pencarian menjadi lebih merata, sebaiknya sebuah BST dijadikan pohon yang seimbang. AVL tree, jadi AVL tree dinamakan berdasarkan 2 orang penemunya, yaitu G.M. Adelson Felsky dan E.M. Lennis. AVL tree itu adalah sebuah self-balancing binary search tree atau BST yang dengan sendirinya selalu seimbang. Setiap ada penambahan nilai baru, maka AVL tree akan secara otomatis melakukan pemeriksaan apakah masih seimbang atau tidak. Jika tidak seimbang, untuk menyeimbangkan kembali dilakukan rotasi node. Arah keseimbangan tree. Di sini lihat gambar suatu tree atau subtree disebut berat ke kiri gitu ya jika rootnya tuh memiliki BF kurang dari min 1. Jadi suatu tree atau subtree itu disebut berat ke kanan jika rootnya itu memiliki BF lebih dari plus 1. Jadi pemberat dari suatu tree atau subtree adalah daun yang memiliki jarak terjauh. Jadi dalam contoh ini di gambar tree tersebut ini dikatakan berat ke kanan dengan pemberat node
E. Sub3 dengan root C dikatakan berat ke kiri itu dengan pemberat not E. Arah keseimbangan tree. Jadi cabang pemberat dari suatu tree jika ada adalah cabang kedua yang menghubungkan root dengan pemberatnya. Jadi dalam contoh ini itu contoh yang ada di layar, cabang pemberat tree itu adalah cabang yang menghubungkan not C dan not D. Cabang pemberat sub3 dengan root C adalah cabang yang menghubungkan not D dan not E. Keseimbangan, arah keseimbangan tree. Suatu tree itu disebut berat masuk jika cabang pemberatnya berbeda arah dengan cabang di atasnya. Jadi suatu tree itu disebut berat keluar jika cabang pemberatnya itu sama arahnya dengan cabang di atasnya. Jadi pada contoh ini, pada contoh yang ada di layar, tree tersebut itu dikatakan berat masuk. Jadi sub-tree dengan root C itu dikatakan berat keluar. Aturan pertama, rotasi node. Jadi root akan diganti oleh salah satu node pada jalur root, itu node pemberat, dengan aturan jika tree berat keluar, node kedua atau anak dari root akan naik menggantikan root. Jika tree berat masuk, maka node ketiga atau cucu root naik menggantikan root. Sub-tree root lama pada arah pemberat menjadi sub-tree dari root baru. Aturan kedua, rotasi node. Jadi root yang lama akan menjadi anak dari root yang baru pada sisi yang berlawanan dari arah keseimbangan atau pemberat tree. Jika tree berat ke kiri, maka root lama menjadi anak kanan dari root yang baru. Jika tree berat ke kanan, maka root lama menjadi anak kiri dari root baru. Aturan 3, rotasi node. Jadi jika root yang baru jadi memiliki 3 sub-tree, pindahkan sub-tree tengah ke salah satu anaknya. Dengan ketentuan, jika tadinya merupakan sub-tree kiri, maka menjadi sub-tree kanan dari anak kiri. Jika tadinya merupakan sub-tree kanan, maka menjadi sub-tree kiri dari anak kanan. Berat keluar. Jadi node 5 dikatakan berat ke kiri itu karena balance faktornya negatif. Node 5 dikatakan berat keluar karena cabang 3 sampai 4 sama arahnya dengan cabang 4 sampai 5 yang ada di atasnya. Jadi aturan 1 itu karena berat keluar, maka node kedua atau node 4 naik menggantikan node 5. Kemudian aturan keduanya karena berat tadi aturan pertama ya, karena berat keluar maka node kedua atau node 4 naik menggantikan node 5. Kemudian aturan kedua karena berat ke kiri maka node 5 menjadi anak kanan dari penggantinya atau node 4. Sub-tree A, B, dan D posisinya tetap. Kemudian aturan yang ketiga, sub-tree C yang tadinya adalah sub-tree kanan dari node 4 berpindah menjadi sub-tree kiri dari node 5. Berat masuk. Jadi di sini node 3 itu dikatakan berat ke kanan karena balance faktornya positif. Jadi node 5 itu dikatakan berat masuk karena cabang 4, 5 itu berbeda arahnya dengan cabang di atasnya atau cabang 5, 3. Jadi di sini aturan pertama karena berat masuk maka node ketiga atau node 4 itu naik menggantikan node 3. Begini aturan pertama, karena berat masuk maka node ketiga atau node 4 itu naik menggantikan
Note 3 dan Note 5 menjadi anak kanannya. Kemudian aturan yang kedua, karena berat ke kanan maka Note 3 menjadi anak kiri dari penggantinya Note 4. Kemudian subtree A dan D itu posisinya tetap. Aturan ketiganya, subtree di sini ada subtree B yang tadinya adalah subtree yang kiri dari Note 4 itu berpindah menjadi subtree kanan dari Note 3, sementara subtree C yang tadinya adalah subtree kanan dari Note 4 berpindah itu menjadi subtree kiri dari Note 5. Di sini ada langkah-langkah penambahan kunci baru pada AVL3. Jadi penampakan kunci baru itu menganut aturan seperti pada binary search tree. Setiap kunci baru akan membentuk sebuah daun baru. Daun baru yang baru terbentuk tersebut telusuri dan hitung balance faktor node ancestornya sampai menemui satu di antara 3 kondisi berikut: mencapai root, menemukan node yang balance faktornya 0, kemudian menemukan node yang tidak seimbang. Jika menemukan node yang tidak seimbang, lakukan rotasi node pada node tersebut. Contoh pembentukan AVL3, key-nya ya 5, 2, dan 4. Lanjutan dari pembentukan AVL3 ini key-nya itu 6 dan 8. Lanjutan pembentukan AVL3 key-nya di sini 7. Lanjutan pembentukan AVL3, jadi di sini ada key-nya ada 3, ada 1 dan 0. B3 diciptakan oleh Rudolf Bayer dan Ed McGrath. Penciptanya tidak menjelaskan arti dari B pada B3. Bisa jadi singkatan dari Bayer atau Boeing, tempat Bayer bekerja. Ada yang mengartikan B pada B3 sebagai balance. Saat ini B3 merupakan implementasi yang paling banyak digunakan. Definisi B3 itu, B3 adalah sebuah struktur pohon multi cabang yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai pada setiap node-nya dan setiap daunnya berada pada level yang sama atau seimbang. Setiap node pada B3 dapat menyimpan lebih dari satu nilai, namun ada kapasitas maksimalnya. Kapasitas maksimal nilai yang dapat disimpan di setiap node inilah yang menentukan order dari B3. Order B3, definisi dari order B3 tidak jelas dan bervariasi dalam berbagai sumber. Jadi di sini menyebutkan bahwa B3 order n adalah B3 yang tiap node-nya dapat menyimpan nilai sebanyak n sampai 2n. Nah, di situ ada beberapa sumber data ya yang menyebutkan B3 order n adalah B3 yang setiap node-nya maksimal menyimpan n nilai, atau ada juga yang menyebutkan 2n nilai. Bentuk umum B3, sebuah B3 yang tidak kosong paling tidak memiliki sebuah node yang minimal menyimpan satu nilai. Nilai-nilai pada node B3 tersusun urut secara ascending atau menaik pada contoh X kurang dari Y kurang dari titik-titik kurang dari Z. Setiap nilai pada node internal pasti memiliki anak di sebelah kiri dan kanannya. Pada contoh subtree A adalah anak kiri dari X dan subtree B adalah anak kanan X sekaligus anak kiri dari Y. Nilai-nilai pada subtree kini harus lebih kecil dari nilai paren dan nilai-nilai pada subtree kanan lebih besar dari nilai paren. Pada contoh A kurang dari X kurang dari B kurang dari Y kurang dari Z kurang dari C. Contoh bentuk B3. Langkah-langkah menambahkan kunci baru pada B3. Yang pertama, jika B3 masih kosong akan dibuat node baru sebagai root dan kunci baru dimasukkan pada root tersebut.
Yang kedua, telusuri node-node pada B3 dengan mencocokkan nilai pada node dengan kunci baru sampai ditemukan daun. Yang ketiga, sisipkan kunci baru pada daun tersebut pada posisi yang tepat. Yang keempat, jika ada node yang menyimpan nilai lebih banyak dari kapasitas yang diperbolehkan, maka terjadi illegal state. Yang kelima, jika terjadi illegal state, maka lakukan operasi split sampai tidak ada illegal state lagi. Operasi split pada node B3. Operasi split dilakukan pada suatu node yang mengalami illegal state. Nilai yang berada di tengah atau sebut saja X naik ke node di atasnya. Jika tidak ada, maka membuat node baru. Nilai-nilai di sebelah kiri dan kanan memisahkan diri menjadi node-node terpisah yang merupakan anak kiri dan anak kanan dari X. Ilustrasi operasi split pertama. Ilustrasi operasi split yang kedua. Ilustrasi operasi split yang ketiga. Demikian materi organisasi berkas sekuensial berindeks.